Ya Allah, tolong selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku. Semua ini akan berakhir jika nanti kamu menikah dengan orang lain. Siapa yang bisa nikahin aku dalam kondisi aku kayak gini? Gak ada. Aku yang akan menikah denganmu. Itu dia penerornya, Bu, udah ketangkap. Komis palsu ya teh. Danang, kamu teh Danang. Danang. Berani-beraninya dia ngeluarin aku dari kantor. Padahal aku baru aja ngotak-ngatik keuangan kantor. Kan jadi nggak ada gunanya. Aduh, kok bisa gitu sih? Jangan-jangan Raffi mulai curiga sama kita. Makanya kamu dipecat dari kantor. Aduh, gimana ya? Ya mudah-mudahan sih enggak. Aku nggak mau kok sampai Raffi curiga sama aku. Iya, tapi Ya, kalian benar. Raffi? Kalian benar. Aku udah tahu semua rencana busuk kalian. Karena itu, aku nggak akan pernah menikah denganmu, Aileen. Sayang, kamu pasti salah paham. Aku nggak ngerti sama apa yang kamu ngomongin. Iya, Raffi. Diam kalian! Aku nggak mau lagi dengar kebohongan apapun dari kalian. Mengerti? Airin, kamu itu nggak pernah mencintai aku, ya kan? Kamu hanya mau uangku. Ini tuh nggak bener, Raffi. Kamu harus percaya sama aku. Kamu harus percaya. Iya, Raffi. Lagi pula kamu tuh dengar kabar dari mana sih? Kok bisa ada orang yang fitnah keluarga kita seperti ini? Kalian itu benar-benar seperti ular berbisa. Enggak. Kamu nggak ngerti. Aku cinta sama kamu tuh tulus. Aku nggak pernah kepikiran soal uang, harta atau apapun dari kalian. Aku ikhlas ngejalanin semuanya. Oh ya? Tapi maaf, Airin. Aku minta maaf karena aku nggak bisa mencintai kamu lagi. Kenapa? Kenapa? Karena kamu mencintai orang lain kan? Iya. Jawab! Ya, memang ada wanita lain. Dan wanita itu adalah Aisyah. Aku sangat mencintai Aisyah dan aku mau menikah dengannya. Oh ya, kalian masih boleh datang ke rumahku kapan saja. Tapi aku gak mau punya urusan pribadi apapun sama kamu, Aisyah. Apapun itu. Ya Allah, Ayah, Aisyah, Ayah nggak apa-apa. ya, ayah tidak apa-apa. Ayah maafin Aisyah ya. Aisyah, kamu tidak salah, Aisyah. Enggak, ini salah Aisyah. Kalau misalnya Aisyah tetap sama Ayah nggak mungkin sakit kayak gini. Begini, Aisyah, ayah tidak mau kamu pergi sendirian. Ayah akan menemani kamu kemanapun kamu pergi. Ayah tidak mau terjadi apa-apa sama kamu, nak. Mengerti? Maafin Aisyah ya. Ya. Ada nggak? Hei! Lama banget. Mana Aisyah? Kami sudah menggeledah semuanya, Bos. Tapi Aisyah tidak ada di sini. Terus dia di mana? Hah? Kalian nggak bisa apapun ya? Ya, halo. Bos, Aisyah ada di Bali, Bos. Di Bali? Ya, udah, thank you.
bantuin, Mam. Ini, sini bawa sini. Ayo, 1. Tuh, 2. Dah, Raffi sayang. Ayo, aman. Ada yang lihat kan? Airin, cepat. Cepet, Kak. Kak. Airin. Ayo, Raffi. Kakak. Ya. Rizal. Halo Yosi, Beneran lo nelfon nih? Gua ada kabar bagus buat lo. kabar bagus apaan? Barusan gua habis buang Raffi ke kali besar. Dan dia hanyut. Ah, begitu dong. Itu kabar bagus. Ya udah, yang penting kamu sekarang ke bandara dan ketemu aku di sana. Bandara? Ngapain tuh? Aku mau ke Bali. Aisyah ada di Bali. Jadi lo masih penasaran sama Aisyah rupanya ya? Hah? Ya, aku ketemu kamu di bandara. Oke. Ah, beruntung nggak nabrak. Waduh, kalau nggak bisa ketemu Aisyah. Aisyah. Mami lega banget. Sekarang udah nggak ada lagi yang bisa ngebocorin rahasia kita. Raffi udah lenyap untuk selama-lamanya. Itu artinya kita aman, Mam. Karena nggak akan ada lagi orang yang bisa ngebocorin rencana kita ke Tante Alina. Iya. Tunggu. Berarti artinya kita nggak punya harapan lagi dong untuk kuasain seluruh kekayaan Tante Elena. Ya ampun, iya juga ya. Aduh, Mam, kita harus gimana dong? Aduh, mana tagihan kartu kredit aku udah banyak banget lagi. Udah numpuk, semuanya deadline. Kita nggak punya uang, kita nggak punya penghasilan. Kita harus dapetin duit dari mana? Aduh, iya. Astaga, Mami juga baru sadar. Jadi nyesel deh. Kenapa ya kita harus pakai ngelenyapin Raffi segala? Aduh, cari duit dari mana? Aduh, Raffi angkat dong sayang. Kenapa handphone Raffi mati ya? Aduh, perasaanku gak tenang deh. Ada apa sama dia? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa aku punya firasat buruk tentang Raffi? Ada apa sama kamu, Nak? Kenapa kamu mau hubungin gak diangkat-angkat dari tadi? Kak, Mam. Masalah uang mah santai aja ya. Nggak usah pikirin. Ntar ya, aku cari target yang lebih kaya lagi. Ngomong aja gampang. Kan kakak yang jalanin semuanya. Kamu nggak tahu sih, kita tuh harus cari target, harus nebar jala, harus atur strategi. Dan begitu ikannya udah di pancingan, terus ikannya lolos, kamu tahu nggak rasanya kayak apa? Semua jadi sia-sia. Kenapa pada galau gini semua sih? Hah? Waktu lihat si Raffi dibuang pada seneng. Sekarang jadi panik. Udahlah Kak, Mam. Nasi udah jadi bubur. Tinggal dimakan aja, susah banget. Udah cabut ah. Hehe. Mau kemana? Mau ke Bali, Mam. Hah? Balik. Mau ke Bali mau ngapain kamu, Yosi? Ya mau seneng-seneng lah, Mam. Biar nggak stres kayak kalian berdua. Tetua ntar. Siapa? Hah? Tante Elina nih nelfon. Ngapain ya? Angkat ya nih? Angkat. Kalau nggak diangkat nanti makin curiga. Buruan angkat cepetan. Angkat nih. Yakin? Acting. Halo, Tante? Halo Airin. Airin, kamu tahu di mana Raffi sekarang? Soalnya tadi dia bilang dia mau ke rumah kamu.
Gawat nih. Duh, Raffi pakai bilang mau ke rumahku segala lagi. Bisa-bisa aku yang jadi tersangka utama. Tante, iya, Iron juga di sini juga lagi nungguin Raffi. Soalnya tadi dia bilang mau kesini malah nggak datang-datang. Tante, aku khawatir banget tante. Takutnya Raffi kenapa-napa. Soalnya aku punya firasat gak enak deh tante. Tante akan suruh orang tante untuk cari dia. Oh iya tante, bener-bener. Aku juga setuju kalau tante mau ngerahin orang-orang tante untuk cari Raffi. Soalnya tante kan tahu aku sayang banget sama dia. Jadi kalau dia kenapa-napa, Irin pasti sedih. Kita berdoa aja supaya Raffi cepat ketemu. Pasti tante, iya. Ya Allah. Aduh, Mam, ini gimana dong? Tenang dulu. Kita pikir dulu. Gawat semuanya. Tenang Cinta, kita udah di tempat. Kamu nggak perlu ketakutan. Tada! Astagfirullahaladzim. Wedding organizer. Kamu senang kan? Nih, hah? Halo, saya Kevin. Revan. Silakan lihat dulu konsepnya. Oke. Cinta. Mas Revan, silakan dilihat beberapa konsep kami di beberapa wedding hasil karya saya. Ayo lihat, keren nih. Hah? Pak Revan dan Mbak mau konsep yang seperti apa? Indoor, outdoor, tradisional, atau modern? Di sini Pak Revan, Bu Cinta bisa memilih mulai dari gaun pengantin, Tuh, ya. undangan, dan banyak yang lainnya yang bisa kami sediakan untuk Pak Revan dan Bu Cinta. Yang mana? Coba pilih satu. Tuh. Bagus. Mau lihat? Atau mau lihat yang ini? Yang ini? Cinta, yang mana yang mau kamu pilih untuk kita? Ayo pilih, bagus-bagus nih. Hah? Maaf, Mas. Ya, no problem. Cinta, kamu kenapa? Kenapa kamu ninggalin aku di sana? Kalau kamu nggak suka tempat ini, kita pilih yang lain. Kamu bilang aja. Kita cari yang terbaik, Cinta. Revan, apa kamu teh benar-benar cinta sama aku? Apa kamu benar-benar sayang sama aku? Iya, aku cinta. Iya, aku cinta kamu. Udah berapa kali kan aku bilang aku cinta kamu? Revan, tapi cinta itu nggak cuma diucapkan, tapi harus dibuktikan. Apa? Maksudnya apa? Aku takut, Revan. Aku takut kalau apa yang semua terjadi sama aku ini semuanya cuma mimpi, karena ini semua terlalu cepat. Ini semua terlalu indah buat aku. Enggak, Cinta. Ini bukan mimpi buat kamu. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Ini nyata. Cintaku juga nyata. Itu harus kamu percaya, Cinta. Kamu nggak akan aku sakitin. Aku janji, Cinta. Aku cuma takut kamu cuma mencintai aku sesaat, dan untuk kemudian rasa cinta itu akan hilang begitu saja.
Kenapa kamu berpikir begitu? Aku butuh bukti kalau cinta kamu itu buat aku selamanya. Terus gimana aku buktiinnya? Gimana? Aku mau kamu membuktikan sama aku kalau kamu akan mencintai aku selamanya. Untukmu aku bisa berbuat apa aja. Aku bisa buktiin kalau cintaku untuk kamu nyata. Aku pasti bisa buktiin bahwa cintaku untuk kamu itu tulus. Kamu jangan begini. Kamu jangan nangis. Ya? Ayo senyum cinta. Ya? Ya? Ayo ke sana. Hapus air matanya. Ayo. Aduh, kenapa belum ada kabar soal Raffi ya? Kemana anak itu? Itu pasti Raffi. Raffi? Ada apa, Ma? Mama kelihatan tegang begini. Kalau soal Raffi, dia itu kan udah dewasa, Ma. Pasti dia bisa jaga diri sendiri. Pasti dia pulang. Mama punya firasat buruk soal Raffi, Van. Tapi Mama juga nggak mau bikin kamu cemas. Apalagi kamu lagi banyak pikiran soal persiapan pernikahan. Iya, Mama tahu. Sekarang kalian mendingan istirahat dulu. Mama nggak mau kalian kecapean. Nanti malah sakit sebelum pernikahan. Ya, ayo sana istirahat. Tapi Mama tenang ya. Pelan-pelan Aisyah. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ya, kanan sedikit. Ya, berhenti, berhenti. Ya, di sini. Kamu tahu Aisyah, kenapa ayahmu maunya buru-buru pulang? Karena lukisan-lukisan ini. Lihat wajah dari ibumu ini. Dengan lukisan ini, ayah merasa ibumu masih di sini, di sekitar kita. Ayah, Ya, ibu itu sangat bersyukur loh. Beruntung banget punya suami kayak ayah yang cinta banget dan perhatian banget sama ibu. Aisyah jadi ngiri. kamu tahu Aisyah, ayah merasa Rizal juga akan baik sama kamu. Dia cinta kamu dan ayah kenal ayahnya cukup lama, jadi ayah yakin anaknya juga baik, Nan. Ayah salah. Salah? Rizal sama sekali nggak sama kayak ayah. Kenapa kamu bilang begitu? Rizal itu jahat. Rizal itu sering nyakitin Aisyah. Bahkan kemarin itu Rizal itu mau culik Aisyah. Bagaimana mungkin begitu? Ya, setahu ayah Rizal itu orang baik. Apa mungkin begitu? Ayah itu nggak tahu apapun soal Rizal. Aisyah. 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 Alah, cinta. Kamu teh tadi ngapain aja atuh sama si Revan? Oh, tadi Revan teh ngajakin Cinta ke tempat penyelenggara pernikahan. Hah? Ke penyelenggara pesta pernikahan? Alah, Cinta. Itu berarti kamu
bakalan jadi nyonya besar. Asik. Kamu teh jadi nyonya besar. Cinta. Tapi gini. Kamu teh jangan lupakan Bibi ya. Kan waktu kamu dari kecil sampai kamu besar, Bibi yang ngerawat kamu ya. Nanti kalau misalnya kamu kaya, ingat-ingat Bibi. Ya, maksud Bibi gini, Bibi sih nggak minta kekayaan kamu. Cuman Bibi minta percayakan kekayaan kamu teh sama Bibi. Biar Bibi yang atur. Iya, Bi. Tapi Cinta teh sebenarnya nggak mau buru-buru nikah. Karena Cinta tuh pengen mastiin dulu kalau Revan itu yang terbaik atau bukan. Revan harus bisa ngelewatin ujian cintanya dulu. Astaga, naga cinta. Loh, kamu teh. Sekarang gini ya. Revan itu laki-laki pujaan semua wanita. Tinggi, ganteng, kaya raya, rumahnya besar. 1 juta perempuan yang melihat Revan dan diajakin ke tempat penyelenggara pesta pasti langsung bilang sama Revan. Kalau Bibi teh ini masih muda, itu si Revan langsung Bibi seret, langsung nikah. Kamu teh kumaha, Cinta? Ya sudah kalau gitu sekarang kamu teh ikut Bibi sebentar ya. Mau kemana sih, Bi? Ikut aja, sebentar aja. Ayo, Cinta cantik, ayo ikut Bibi ya. Ayo sini. Sekarang ya, kamu harus ngomong sama Revan ya. Kamu ajak Revan untuk segera nikah. Cinta teh nggak bisa dipaksa kayak gini. Cinta, Bibi tidak paksa-paksa kamu kok. Bibi mau tanya sama kamu. Kamu sebenarnya cinta kan sama Revan? Aisyah, ayah minta maaf. Ayah minta maaf karena sudah ragu sama kamu. Maafin ayah ya. Aisyah yang minta maaf. Aisyah nggak bisa nyenengin ayah dengan pernikahan itu. Aisyah nggak kuat sama Rizal. Aisyah sayang, kebahagiaan kamu itu yang terpenting, nak. Kamu tidak perlu minta maaf. Kalau kamu bahagia, ayah bahagia. Kamulah yang terpenting bagi ayah di dunia. Jadi sekarang pernikahannya kita batalkan ya. Oke? Kamu jangan sedih. Makasih ayah. Aisyah, mengangkat kamu sebagai anak adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Kalau kamu tidak ada, maka hidupku sebatang kara dan kesepian. Satu-satunya kebahagiaan untukku adalah melihatmu bahagia, anakku Aisyah. Ayah berharap kamu bisa menemukan jodoh yang cocok untuk menjalani hidup ini. Makasih. Aku sudah menemukannya, Ayah. Walaupun dia sekarang nggak mengingatku lagi. Itu sebabnya sekarang dia bersama wanita lain. Ya Allah, apa suatu saat nanti Revan bisa nggak ya ngingat cinta kami lagi? Aduh, itu Ibu Menor sama anaknya datang lagi. Lihat Cinta, lihat itu, lihat. Hah? Kamu lihat kan? Anaknya dengan Ibu Menor itu yang jelas-jelas ngejar Revan ya, datang lagi ke sini. Karena nggak berhasil dapetin Revan, akhirnya ganti haluan, banting setir, ngejar adiknya Revan, Raffi. Nenek tua, orang kudik, orang kampung, sembarangan ngomong ya, enak aja kamu nuduh. Saya ini belum jadi nenek-nenek. Dan yang saya bicarakan tadi itu adalah kenyataan, bukan omongan sembarangan. Ngaku aja, ngaku. Udah, Bibi teh jangan kayak gitu. Udah Cinta, udah tenang saja. Yang model begini, Bibi udah biasa menghadapinya. Udah kamu masuk, masuk. Apa?
Kalian berdua ya, dengarkan baik-baik ya. Cinta dan Revan baru saja mengajak keponakan saya pergi ke penyelenggara pernikahan. Itu tahu artinya apa? Mereka mau menikah. Jadi ingat, awas. Kalau kalian ya, Ibu Menor dan juga anaknya, berani gangguin hubungan cinta dengan Revan, awas, ya awas. Saya tidak segan-segan menghancur leburkan kehidupan kalian. Ingat baik-baik. Siapa yang takut? Nenek tua? Tenang, Mam. Kita harus cari jalan lain untuk bisa menguasai harta kekayaannya Tante Elena. Tapi untuk sekarang, yang penting kita harus pura-pura sedih. Ingat ya, sedih. Iya. Oke, kita fokus itu aja dulu. Iya loh. Tolong kamu cari Raffi sampai ketemu. Iya, sekarang. Ya, makasih. Apa? Ada apa? Ada apa tuh? Masya Allah, itu orang. Iya. Ayo, tolongin yuk. Yuk, yuk. Astaga. Ayo, angkat. Ada apa tuh ya? Ayo, Pak. Ayo, bro. Hati-hati, Pak. Iya. Ayo, cepat, Pak. Sini. Ayo, cepat. Coba kalau buat rasa coba. Bentar. Ya. Mas, mati belum, Kang? Bentar ya. Coba lihat. Kayak masih hidup sih. Coba dikasih. Bentar. Lagi. Alhamdulillah. Masih hidup biasanya. Masih hidup. Mas, kenapa, Mas? Di mana aku? Apa yang terjadi? Aku nggak mau kok sampai Raffi curiga sama aku. Iya, tapi Ya, kalian benar. Raffi? Kalian benar. Aku udah tahu semua rencana busuk kalian. Karena itulah, aku nggak akan pernah menikah denganmu, Airin. Kamu dari mana, Dek? Dari mana kamu? Ayo minum. Minum. Terima kasih, Bu. Kamu jatuh ya? Kasihan banget ya jatuh ya. Minum. Astagfirullah. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus memberitahu keluargaku siapa sebenarnya Airin dan Tante Diana. Bawa ke dokter yuk. Yuk, bawa ke dokter. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Terima kasih. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Permisi. Tante gimana? Udah ada kabar belum dari Raffi? Iya, Jeng. Gimana perkembangannya? Saya udah telepon ke semuanya, semua keluarga, semua teman, saya udah telepon, tapi nggak ada yang tahu. Tapi tadi saya udah telepon ke kenalan saya, polisi. Dan sekarang semua orang sedang mencari keberadaan Raffi. Ya Allah. Semoga Raffi cepat ketemu ya, Tante. Karena Airin nggak bisa terus kayak gini, khawatir, Tante.
Iya sayang, Airin kamu harus sabar ya sayang ya. Iya tante, aku kecemas. Aku khawatir tante sama Raffi. Mana kita mau menikah? Mam. Tapi saya yakin Raffi pasti ada di suatu tempat. Dan dia akan segera muncul dan kembali ke rumah ini. Iya, di suatu tempat. Dan tempat itu adanya di alam baka, Tante. Dan sudah pasti dia nggak akan kembali. Ya Allah, hamba bersyukur padamu ya Allah, karena dipertemukan dengan cinta. Dia yang sudah menyelamatkan hamba, dia yang sudah menjaga hamba. Hamba merasa bahwa dialah cinta sejati hamba. Ya Allah, tolong bantulah hamba, dekatkanlah kami jika memang kami jodoh. Tapi kalau memang bukan jodoh hamba, mudahkanlah semuanya. Hanya Engkaulah yang mampu membuat semua menjadi mudah. Ya Allah, bantu hamba. Bantu hamba mewujudkan semua itu. Bantu hamba membuktikan bahwa cinta hamba ini tulus. Amin. Revante benar. Ya Allah, kalau memang Revan adalah jodohku, maka dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, maka jauhkanlah. Mam, kira-kira Tante Elina bakalan curiga nggak ya sama kita? Curiga? Maksud kamu apa sih? Iya curiga kalau kita yang ngelenyapin Raffi. Mama pikir enggak lah, nggak akan ada yang curiga. Siapa sih yang bisa tahu? Kecuali ada yang ngasih tahu. Aduh, aku kepikiran deh. Tadi pas kita buang dia di kali, ada yang ngeliat nggak ya? Nggak ada siapa-siapa yang lihat. Udah deh, kamu gak usah panik gitu, kenapa sih? Raffi, Mam. Iya, Raffi. Tapi itu Raffi hantunya. Aduh, Mam. Mana ada sih zaman sekarang yang percaya gitu-gituan? Itu pasti Raffi. Ternyata dia selamat, Mam. Aduh, ini gimana dong? Gimana kalau dia nanti ngomong sama Tante Elina tentang kita? Ya ampun. Gak bisa, jangan sampai. Airin, cepet kamu tabrak dia. Tapi, Mam, udah kan tapi. Tabrak Airin. Ayo cepet tabrak dia. Iya. Kejar dia. Ada polisi, Mam.
Polisi, 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 polisi. Polisi, aku harus laporkan ini. Hampir aja kita berhasil. Kalau aja tadi nggak ada polisi, Raffi udah habis, Mam. Iya. Aduh, benar-benar deh. Untung aja nggak ketahuan. Aduh, kalau sampai Raffi ketemu sama si Elina tuh, bisa habis kita. Bisa ketahuan. Bahaya banget kan? Itu pasti mobil Airin dan Tante Diana. Mereka benar-benar nekat. Awas kalian. Aku harus segera bongkar rahasia mereka. Semua kejahatan mereka. Ini udah malam banget. Ya Allah, kenapa Raffi belum ada kabar? Jangan sampai ada apa-apa sama anakku. Mama? Kenapa lagi? Kok Mama nangis? Enggak sayang, Mama nggak ada apa-apa kok. Mama, aku bukan anak-anak. Bilang kalau ada masalah. Kalau Mama bilang, siapa tahu aku bisa bantu. Sebenarnya Mama nggak mau kamu cemas. Mama lagi mikirin Raffi. Firasat Mama bilang ada sesuatu pada Raffi. Dia dalam bahaya. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau itu yang Mama pikirin? Mama minta maaf sayang. Mama nggak mau kamu cemas. Aku juga nggak mau Mama cemas. Ya udah. Begini aja, Ma. Sekarang aku mau cari Raffi. Mama tunggu kabar. Revan. Nggak pernah diajarin sopan santun ya sama orang tuanya ya? Tahu nggak? Aku itu orangnya sopan banget. Karena itu, nih barang kamu aku balikin. Revan, kalau kamu benar-benar cinta sama aku, kalau cinta kamu begitu besar sama aku, kamu pasti inget, ya? Kamu pasti inget siapa aku. Pak, maaf Pak, tunggu ya.
Saya akan ambil uang dulu buat bayar ongkosnya ke dalam. Ya, baik Pak. Nggak apa-apa ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Raffi? Nggak punya duitnya. Ri. Wow, manusia macam apa kalian ini? Kalian berdua benar-benar aktris yang hebat. Sungguh. Thank you. Kalau saja Mama dan Revan tahu siapa kalian sebenarnya, kalian pasti akan terdepak dari keluargaku. Silahkan aja. Toh kamu udah tahu sendiri kan apa yang mampu kita lakukan. Dan seberapa nekatnya kita. Kamu udah saksiin sendiri. Tapi kalau kamu tetap mau ngadu kayak anak kecil ke ibu kamu sama kakak kamu, silakan aja. Itu artinya kamu juga ikut mencelakai keselamatan orang-orang yang kamu cintai, keluarga kamu. Hati-hati, Raffi. Jadi, sekarang kamu pilih sendiri. Kamu mau tetap bicara atau kamu diam? Oh ya, satu hal lagi. Tanpa bukti yang kuat, semua perkataan kamu itu gak ada artinya. Gak ada. Raffi! Ya ampun Raffi, astaga! Raffi, Mama tuh khawatir sekali sama kamu. Seharian Mama panik nyariin kamu, Nak. Astaga. Ada apa sih sama kamu? Apa yang udah terjadi? Kalian ngapain kembali ke sini? Iya, Tante. Kita temuin Raffi. Jadi kita bawa Raffi ke sini, pulang ke rumah Tante. Airin tahu Tante pasti udah khawatir banget. Jadi kita bawa Raffi pulang, Tante. Jadi kamu yang udah nyelamatin Raffi? Makasih Airin. Tante berhutang budi sama kamu. Airin ngelakuin ini semua juga buat kita. Airin juga khawatir Tante sama Raffi. Mama jangan percaya mereka, Ma. Mereka itu busuk dan penuh tipu daya, Ma. Mama, kedua orang ini pembohong. Pembohong! Sebenarnya, merekalah yang telah mencelakakan aku, Ma. Dan membuang aku ke sungai. Mereka berdua inilah yang telah mencelakakan aku, Ma. Mereka pembohong. Raffi kenapa kamu ngomong kayak gitu? Tante. Raffi berani banget ngomong kayak gitu. Ini gawat. Raffi, Tante Diana ini teman Mama dari dulu. Mana mungkin dia melakukan itu? Iya. Mama, aku nggak bohong. Terserah kalau Mama nggak percaya. Tapi itulah kenyataannya. Mereka yang telah mencelakai aku. Sayang. Itu yang sebenarnya. Aku tidak mungkin bohong sama Mama. Dan kalian berdua, aku tidak ingin lagi melihat kalian datang ke rumah ini lagi. Sekarang pergi dari sini. Kalian berdua pergi sekarang juga. Oke? Raffi. Aduh, Jang. Saya nggak mungkin, Jang, melakukan seperti yang Raffi bilang barusan. Saya kan sahabat Jeng Elina. Ini apa sih yang udah terjadi? Apa sih? Ya, selama ini saya percaya sekali sama kalian berdua. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih percaya pada anak saya daripada sama kalian. Dan kalau sampai terjadi sesuatu lagi pada Raffi,
Saya tahu siapa yang duluan harus saya cari. Tante! Rafi! Sayang, kamu jangan marah sama Mama dong. Mama percaya sama kamu. Ya, Mama. Mulai sekarang, kita harus berhati-hati sama mereka, Ma. Jangan percaya sama mereka. Ya, Mama cuma nggak nyangka aja ternyata teman dekat Mama bisa begitu sama Mama. Dan hampir aja Mama mau nikahin anak Mama sendiri sama orang jahat. Iya, Ma. Allah telah melindungi keluarga kita, Ma. Kita harus bersyukur. Revan? Iya, halo. Ma, Raffi belum ketemu. Sekarang aku masih cari dia. Maaf, Mama lupa telepon kamu. Raffi udah datang ke rumah. Kamu cepat pulang ya, sayang. Oh, jadi Raffi udah pulang, Ma? Iya, sayang. Sekarang kamu kesini langsung ya. Alhamdulillah. Syukurlah. Oke, Ma. Raffi. Kak Revan, Ma. Revan itu dari tadi nyariin kamu. Tapi ternyata kamu udah di sini. Berani-beraninya Raffi ngomong kayak gitu sama Tante Elina. Awas aja, Raffi. Raffi! Astaga. Airin, kamu tuh kenapa sih sayang? Udah deh, percuma kamu marah-marah. Aduh, Mam, gimana sih? Gimana bisa tenang? Revan, Raffi, Tante Elina udah gak ada yang percaya sama kita. Kita tuh bisa jatuh miskin. Aduh, iya Mami ngerti. Tapi sekarang kamu itu harus pakai kepala dingin. Kita harus tetap tenang. Ingat ya nak, satu pintu tertutup, masih banyak pintu lain yang terbuka. Asal jangan kita aja yang kejepit pintu. Karena kita miskin. Aisyah. Hei sayang, apa kabar? Kamu kok bisa di sini? Kemanapun kamu pergi, aku pasti nemuin kamu. Mau ke ujung dunia pun aku pasti nemuin kamu, sayang. Rizal, aku mohon jangan ganggu aku lagi. Kamu nggak capek menghindari aku terus? Sekarang udah nggak ada orang yang protek kamu. Kan Raffi sudah nggak ada lagi. Maksud kamu? Ya maksud aku, sekarang dia lagi berenang di sungai. Kamu gak usah bercanda, maksud kamu apa? Bercanda. Dia hilang di sungai, dia mati. Nggak mungkin. Kau bohongin aku kan? Terserah mau percaya atau enggak, tapi itu kenyataan. Jadi maksud kamu Raffi benar-benar nggak ada? Nggak mungkin. Ngapain kamu nangis? Ngapain nangis buat orang yang sudah nggak ada? Mendingan sayang, kamu pikirin masa depan kamu sama aku. Aku nggak akan pernah sudi hidup sama kamu.